Nah ini baru seru nih, dunia persilatan ini baru seru ketika jenderalnya turun. Kata Bahar, kemarin itu masih mahasiswa, saya belum turun, saya masih ngerokok, saya masih ngopi. Segera selesaikan itu kecurangan. Kalau tidak diselesaikan, maka saya yang akan turun. Saya yang akan turun. Beda ceritanya kalau saya yang turun. Emang kalau Kang Bahar yang turun bakal mengubah keputusan KPU? Akan mengubah keputusan MK. Ya, maksudnya apa? Kecurangan. Saya menduga ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menduga Kang Bahar. Punya buktinya enggak? Kan ada jalurnya. Enggak usah teriak-teriak di jalanan Kang Bahar. Enggak usah seancam-ancam. Saya yang akan turun. Ya kalau Anda yang turun juga kan. Dulu kan biasa kan Anda turun kan. Kang Bahar kan biasa kan demo. Ha? Menolak. Tapi kan tetap kalah kan. Enggak merubah hasil kan. Seolah-olah kalau Kang Bahar turun itu akan merubah segalanya. Enak betul. Selesaikan. Kalau tidak maka saya akan turun. Siap jenderal. Kita coba cek videonya nih. Kang Bahar ngamuk terus Kang Bahar. Ah, Saudara, saya melihat, saya menduga bahwasanya pemilu yang dilangsungkan kemarin terdapat kecurangan yang sistematif, pasif, sistematif, terstruktur, masif. Di situ ada tangan kekuasaan Jokowi, ada tangan kekuasaan Presiden. Untuk apa? Untuk memenangkan salah satu paslon daripada 3 calon capres tersebut, saudara-saudara. Indonesia mau dijadikan negara dinasti. Negara dinasti yang melanjutkan kekuasaannya. Ya iyalah, pamannya di MK. Betul? Betul? Saya tanya, kecurangan, ketidakjujuran lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Harus lawan. Kenapa? Karena jikalau seorang pemimpin, siapapun, saya nggak bahas mau Anies yang curang, mau Prabowo yang curang, mau Ganjar yang curang, siapapun yang menjadi presiden dari hasil yang curang, tidak jujur, tidak adil, maka dia akan membawa Indonesia menuju kepada kerusakan, saudara-saudara. Makanya satu syarat, kalau pengen aman, kalau pengen damai, lawan kecurangan. Dari manapun datangnya kecurangan itu, betul? Mau lewat jalur manapun, mau MK, mau Bawaslu, mau angket, yang penting usut kecurangan. Dan siapapun yang turut andil dalam kecurangan itu, maka lengserkan dan penjarakan, saudara-saudara. Makanya aparat pejabat dengarkan ini. Mahasiswa turun, semua udah turun demo tadi. Bahar bin Smith belum turun. Bahar bin Smith masih duduk, tenang, isap rokok, minum kopi. Karena kalau Bahar bin Smith sudah turun, sudah beda lagi urusannya itu, saudara-saudara. Betul? 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 Makanya selesaikan dan rapikan. Ya, sebelum saya turut campur dan sebelum saya ikut turun, selesaikan semuanya itu. Untuk saat ini saya masih adem-adem, diam-diam, dan menyuruhkan umat agar selalu kita damai, aman, sama-sama kita jaga perdamaian bangsa dan negara Indonesia. oke. Gimana? Kalau Kang Bahar turun gimana? Hancur dunia. Gak, maksudnya kadang-kadang kan kita mikir juga. Curang, curang, curang. Mana sih yang curang tuh? Itu ada di Wonosobo tuh, komisioner KPU yang ditangkap, disita. Ya, disita uang 286 juta kalau nggak salah. Ditetapkan sebagai tersangka. Barang buktinya ada. Tapi sayang, maksud Bahar itu kan, maksud Bahar nih, yang curang itu kita sudah paham sama-sama Prabowo Subianto kan.
saya yakin ada keterlibatan Jokowi. Nah itu kan, Prabowo kan. Buktinya yang di Wonosobo, komisioner KPU yang ditangkap pendukung Pak Ganjar. Hmm? Pendukung Pak Anies belum tuh. Cuma yang ngomong-ngomong kemudian curang pendukung 02 mana? Cuma heboh di narasi yang beredar di medsos, yang sebetulnya kenyataan kecurangannya kita belum tahu. Terstruktur, sistematis dan masifnya mana? Saya pribadi belum tahu di mana gitu. Di wilayah Anda ada kecurangan nggak? Kalau saya pribadi simple melihat realitas kehidupan dengan media sosial ya. Kalau ada orang yang mengatakan curang pemilu ini, saya cek di TPS saya nggak ada kecurangan. Saya cek di desa saya, di kecamatan saya, di kabupaten saya nggak ada kecurangan. Maka saya menyimpulkan nggak ada kecurangan. Karena kalau yang beredar berseliweran di media sosial, orang beragam kepentingan di sana. Bisa memanipulasi banyak hal, termasuk Sirekap itu bisa dimanipulasi loh. Kita juga yang bisa ngedit loh. Kita itu bisa ngedit sendiri loh. Di Sirekap itu, saya juga baru tahu Sirekap itu bisa kita edit. Maka wajar bila kemudian ini jumlahnya sekian, jangan-jangan oleh orang yang memprovokasi sengaja aja. Oh ini jumlahnya menjadi tinggi nih, padahal hasil editan dia. Ketika di-refresh kembali ke angka yang semula. Yang asli Sirekapnya, meskipun KPU juga mengatakan bahwa memang ada kejanggalan, memang ada ketidaksempurnaan. Cuma kan lagi disempurnakan. Kalau kemudian yang dimasalahkan adalah Sirekap, ini kecurangan itu mana gitu loh. Apa kecurangan? Cuma keluar-keluar doang kan kecurangan. Sembari tidak bisa menyodorkan buktinya. Hanya asumsi, hanya dugaan. Emang bisa jadi alat hukum, dugaan? Bukti hukum nggak bisa. Saya menduga. Buktinya mana? Buktinya mana? Kutar ketir loh mereka ketika ditanya. Buktinya mana? Malah bakal nyodorkan medsos. Siapa yang membuat video itu? Nggak tahu. Di mana sumbernya? Nggak tahu. Hati-hati loh makanya. Ngomong-ngomong curang sembari kita sendiri tidak menemukan kecurangan di tempat kita. Kalau kita menyaksikan kecurangan itu, kita yang memfoto kecurangan itu, kita yang tahu kejadiannya, maka boleh kita teriak-teriak curang, curang, curang. Kalau kita tidak menyaksikan kecurangan itu, di TPS kita aman-aman saja, di kecamatan kita aman-aman saja, di kabupaten kita aman-aman saja, jangan terprovokasi. Patokannya itu menurut saya, katakan polisi ada intervensi. Nggak ada polisi di tempat, kepala desa katanya, nggak ada. Alhamdulillah yang kemudian diisukan senter sekarang kan, polisi ikut terlibat, aparat TNI, Polri, nggak ada di tempat saya, nggak ada. Kemudian kepala desa sengaja disuruh untuk membeli suara rakyat, nggak ada. Kebetulan nggak ada di saya. Makanya saya benar-benar mengatakan nggak ada kecurangan. Karena saya melihat dengan fakta, mata saya sendiri, saya ngecek ke setiap TPS. Di tempat saya, karena patokan saya ya tempat saya. Saya akan berani mengatakan ada kecurangan bila di tempat saya ada kecurangan. Bila saya menyaksikan langsung kecurangan itu. Tidak hasil dari ambil di media sosial, hasil editan. Saya pemain medsos bos. Saya pemain medsos, saya tahu bagaimana cara merekayasa dan lain sebagainya. Saya tahu orang yang kemudian punya kepentingan karena rekayasa itu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita jangan sampai mengambil referensi data di media sosial untuk diyakini 100% bahwa inilah. Jangan, sebelum kita menemukan buktinya, faktanya langsung. Kalau ada narasi kecurangan, cari di mana letak kecurangannya, di mana kejadiannya, TPS mana dan lain sebagainya. Kalau di tempat kita nggak ada kecurangan, jangan sampai teriak-teriak curang. Meskipun di media sosial banyak orang yang mengatakan curang, jangan terprovokasi. Ya, simpel sekali itu. Di TPS Kang Rizik kalah Amin, ada curangnya atau enggak? Enggak ada tuh yang teriak-teriak curang. Di satu TPS itu kan kalah. Kalah kan? Fakta kan real, bukan karena kecurangan kan? Udah dong.
Wis lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.